حي على الفلاح. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Temanya perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi. Biasanya kita hidup dan dalam kehidupan ini selalu mengukur sukses kita ini kalau berniaga, berdagang, apapun bentuk dagangan itu sukses, berhasil. Tapi nanti akan ada masanya gagal, tidak berhasil. Apakah karena murni suasana perekonomian yang mengglobal seperti ini sedang terjadi krisis di mana-mana, atau mungkin kesalahan manajemen, apalagi juga takdir yang menentukan kepada kita? Maka di dunia ini bisnis, berniaga, berdagang, ada untung, ada rugi. Ada satu perniagaan dalam agama kita. Tentu ini iman yang bisa bermain. Yang kalau kita terlibat dengan perniagaan ini, perdagangan ini, jenengan semua sukses. Tidak akan merugi. Di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apa itu? Mari kita renungi satu ayat Allah dalam surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah. Ini mudah bagi yang dimudahkan dan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Dan saya berharap di khutbah yang sangat singkat ini menjadi pegangan kita semua.
Dan pengaruhnya nanti kepada bisnis kita yang sebenarnya di dunia ini, ma'asyar muslimin. Dijaga oleh Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya, innalladzina yatluna kitab Allah. Orang yang terus-menerus membaca, mentilawai kitabnya Allah, Al-Quran ini. Saya baca dulu. Wa aqamu as-salah. Terus orang ini perhatian betul. Tidak mau main-main dengan salat. Allah tidak mengatakan wa addu as-salah. Sekedar melaksanakan. Tapi wa aqamu, mendirikan salat. Salat dilakukan, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Merasa inilah komunikasi saya efektif dengan Allah setiap saat. Sehari 5 kali berjumpa dengan Allah. Aqamu as-salah. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian dia terlibat untuk menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kita juga harus ada kesadaran di sini bahwa rezeki yang kita punya ini itu pemberian Allah. Anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menafkahkan apa yang kami rezekikan kepadanya. Baik itu diam-diam atau terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang berharap berniaga dengan Allah, lan tabur, yang perniagaannya, perdagangannya lan tabur, tidak akan merugi selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, 3 hal. Inilah perniagaan kita dengan Allah sebenarnya. Yang pertama, yatluna kitab Allah. Yatluna ini, ma'asyal muslimin, beda dengan yaqra'un. Kalau yaqra'un hanya membaca, Bapak. Tapi kalau yatlun, tilawah ini, kalau mau merenungi betul, para ulama-ulama salaf mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini, saya tidak tahu di mana posisi kita, ma'asyal muslimin. Itu ada 5. Yang pertama, ia membacanya. Membaca, Pak, membaca. Membaca bukan melihat. Membaca Al-Quran beda dengan melihat Al-Quran, Pak. Walaupun dalam hati kita membaca, tapi membaca Al-Quran itu keluar suara terbaik kita. Karena di situ nanti ada perhitungannya. Malaikat akan mencatat perhitungan, dan inilah bisnis kita dengan Allah. Setiap huruf 10 kebaikan. Dan dengannya para ulama memunculkan sebuah ilmu, salafus saleh jamaah sekalian, namanya ilmu tajwid. Dan Al-Falah luar biasa membuka kesempatan pada jenengan semua untuk terlibat, Pak. Melibatkan diri kita. Sampai ada kepastian semua kita ini bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dengan makhraj huruf yang benar. Mohon maaf, saya harus menyampaikan apa adanya. Kita tidak mau main-main dengan kitab suci kita ini. Ini Al-Quran, kalau dalam bahasa Allah subhanahu wa ta'ala dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujjatun lana au alaina. Ini Quran nanti akan membela kita mati-matian. Atau kalau tidak, menghujat kita, Pak. Al-Quran satu-satunya kitab yang nanti akan menjadi pertanyaan khusus di alam kubur kita, Pak. Saya berani mengatakan, orang yang akan selamat dari siksa kubur dengan Qur'annya sudah selesai. Tiada hari kecuali dia akrab dengan Al-Quran. Ya ta'amal ma'al Quran, hidup bersama Al-Quran, dibaca dengan suara terbaiknya. Dari situ muncul para ulama memberikan kaedah-kaedah. Baca Quran, Pak, beda dengan baca hadis.
Baca Quran beda dengan membaca sirah nabawiyah. Membaca Al-Quran beda dengan membaca WhatsApp. Al-Quran dibaca, kita niat, ada ibadah di situ. Ada perhitungan, ada perniagaan dengan Allah. Karena setiap hurufnya ada pahala di situ. Muncullah apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu ikhfa, apa itu iqlab, apa itu mad, dan lain sebagainya. Praktekkan. Ikhwatal iman, ini baru membaca. Tapi Al-Quran tidak hanya dibaca. Al-Quran turun, afala yatadabbarun Al-Quran. Meminta kepada kita untuk memahami kandungan ini, Pak. Apa yang sampean baca itu? Ayat demi ayat, kalimat demi kalimat. Jujur jamaah sekalian, sudah berapa kali kita ini baca suratul Fatihah, Pak? Surat pertama dalam Al-Quran. Yang minimal kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, minimal 17 kali kita baca Al-Quran ini. Suratul Fatihah, ummul kitab, ibunya Al-Quran ini. Sampai menikmati tidak, Pak? Memahami tidak? Apa itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kok tidak Alhamdulillahi Ilahil Alamin? Kok Rabbil Alamin? Kok Rabbi, Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa diambil sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Kok tidak Al-Latiful Khabir? Maliki Yaumiddin. Supaya jenengan punya orientasi akhirat setiap saat dalam hidup ini. 17 kali kita diminta begitu. Jangan Fatihahnya di mulut saja, Pak. Kita terjebak dengan rutinitas. Al-Quran diturunkan. Liyadabbaru ayatih. Sampai Allah mengingatkan kepada kita, ma'asyal muslimin. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Quran? Merenungi Al-Quran? Mengkaji Al-Quran? Kalau tidak, ala qulubin akfaluha. Berarti hati mereka sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melihat, Pak, hati kita ini bersih atau tidak, itu berbanding lurus dengan keseriusan kita akrab dengan Al-Quran. Membaca dengan suara terbaik kita, kemudian memahami, Pak, apa yang kita baca itu tidak hanya di mulut kita. Ini baru 2, ma'asyar muslimin. Para ulama mengatakan masih ada yang ketiga. Tidak hanya kita baca dan kita fahami, tapi kandungan Al-Quran dan turun Al-Quran untuk kita, Pak, menyelesaikan masalah kita. Ini Al-Quran solusi kehidupan kita. Semua masalah-masalah dalam kehidupan ini, Pak, ada dalam Al-Quran kalau kita ingin mencari solusinya. Jawabannya, masalah apapun pula, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan mendidik anak, bahkan urusan berbangsa dan bernegara ini. Al-Quran memberikan jawaban kepada kita. Wala amalu bihi. Setelah kita bisa membacanya dengan tajwid yang benar, bisa memahaminya, siap saya untuk mengamalkan kandungan Al-Quran ini. Saya ingin menjadi manusia Quran yang berjalan dalam hidup ini. Kalau mau dilanjut, ma'asyil muslimin, namanya kita manusia, saudara sekalian. Hidup, kepentingannya kita masing berbeda-beda. Kemudian kita diikat dengan sebuah muamalah. Sekali waktu ada kesalahpahaman. Saudara, orang kalau kemudian kehidupannya tidak akan rugi dunia dan akhirat, setiap ada masalah satu sama lain di antara kita, urusan bisnis, urusan warisan, urusan dengan tetangga, kesalahpahaman dengan orang tua, mantu, ipar, dan relasi, kembalilah kepada Al-Quran. Berhukum dengan hukum Al-Quran. Tijaratan lan tabur. Semua urusan kita, Bapak, tidak akan dirugikan oleh, walaupun sepintas, Pak, kepentingan kita merasa dirugikan, Pak, menurut kita. Tapi menurut Al-Quran itulah yang terbaik, ikutin. Dan rasakan nanti, ma'asyar muslimin, ada ketenangan di luar nalar kita yang akan menyelesaikan semua kehidupan kita, ma'asyar muslimin. Saudara, sampai puncaknya nanti, yaitu wal hifdzu bihi, menghafalkannya. Saya tidak tahu jenengan sudah berapa
ayat, sudah berapa surat, berapa juz Al-Quran yang sudah kita hafal ini. Ini makna innal ladzina yatluna kitaballah. Para ulama, khususnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada kita, ma'asyal muslimin, inilah ukuran jenengan Allah perhatian sama kita atau tidak. Bisa sampean tanyakan, bagaimana Pak keakraban jenengan dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini. Man arada ayyukallimahullah, kata beliau, barang siapa ingin diajak bicara oleh Allah, dan dia senang Pak untuk menyambut pembicaraan Allah, falyaqra ma fil mushaf, bacalah Al-Quran itu. Keluarkan suara terbaik sampean Pak. Ini bukti sinyal kalau sampean senang mendengarkan omongan Allah, kata-kata Allah. Wa man arada ayyuhaditsa ma Allah. Dan kalau ada di antara kalian kita Pak ingin berbicara, ingin berkomunikasi dengan Allah kita secara pribadi, perhatikan salat kita. Makanya ayat berikutnya, wa aqamus shalah. Mereka sama-sama mendirikan salat. Salat ini ya akhil karim, Allahu Akbar. Setelah kita bicara Quran, Allah mengatakan wa aqamus shalah. Inilah satu-satunya syariat yang tidak bisa ditawar-tawar pada siapapun pula. Satu-satunya syariat ma'asyil muslim untuk melihat Pak kualitas kita orang beriman atau tidak. Al-farqul ladzi bainana wa bainal kufr, yang membedakan kami ini dengan kekufuran itu, dengan kekafiran itu, as-salah. Salat ini. Inilah pula satu-satunya syariat yang turun Pak tidak di dunia. Nabi dipanggil secara khusus untuk Isra dan Mi'raj. Bertemu langsung dengan Allah. Begitu sakralnya perintah ini, ma'asyil muslimin. Tiang agama. Faman aqamaha. Orang kalau mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Menegakkan agamanya. Jadi kualitas agama kita ini, keislaman kita bisa diukur Pak. Yang paling jelas nyata, sejauh mana kita nikmat tidak salat ini, ma'asyil muslimin. Apalagi hari Jumat begini, ma'asyil muslimin. Sampai dinamakan dalam Al-Quran, surat khusus namanya suratul Jum'ah. Inilah Pak, tijaratan lan tabur. Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au Pak. Suruh sa'i kita ini. Suruh bersegera Pak. Tutup kantor kita ini. Tutup laptop kita ini Pak. Matikan HP sampean. Respon perintah Allah. Ila dzikrillah, untuk segera Pak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai'. Tinggalkan atribut-atribut jual belimu itu. Tinggalkan pekerjaanmu itu, urusan duniamu itu. Dzarul bai', bai' jual beli Pak. Perniagaan itu tinggalkan. Apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum. Dipertegas oleh itu kebaikan nyata buat kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau mengerti, mau mengetahui al-khair yang sebenarnya, khairiyah yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, inilah Pak Jumat ini. Pertemuan pekanan kita bertemu seperti ini. Untuk memberikan nasihat pekanan dari khatib yang ada. Inilah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan merugi. Saudara, Al-Quran, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, ini seakan apa? Perkuat hablum minallah kita. Jenengan dalam hidup ini saya memahami di sini banyak pengusaha, banyak birokrat, banyak politisi, luar biasa. Jangan bersandar Pak dengan ilmu yang jenengan punya. Jangan bersandar dengan harta yang kita punya. Ada waktunya. Minimal kita dibatasi oleh waktu dan tempat. Bersandarlah kepada Allah. Quran baca Pak. Sebelum sampean baca kitab-kitab yang lain, kalau kita jadi seorang guru, saya sebagai seorang ustaz, sebelum membaca kitab-kitab yang lain, fikih apa saja, bacalah Al-Quran. Tijaratan lan tabur. Nanti ngajar Pak, dibuat sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean masuk kantor Pak, sebelum masuk kantor baca Al-Quran. Kalau perlu salat 2 rakaat duha di situ Pak. Sambung dengan Allah dengan salat wa aqamus shalah. Tijaratan lan tabur. Itulah perniagaan tidak akan rugi jamaah sekalian. Ditutup oleh Allah. Mohon maaf, ini khutbah Jumat.
wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka juga menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Hati-hati ma'asyal muslimin. Apa yang jenengan punya, perusahaan yang sukses, pabrik yang di mana-mana, karyawan lebih dari 100, yang menggerakkan sukses itu atas kehendak Allah. Yang menakar rezeki kita, Allah. Razaqnahum. Dari apa yang kami rezekikan pada mereka, anfaku. Peduli Pak kepada orang lain. Sirran wa alaniyah. Baik diam-diam ataupun terang-terangan. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Perniagaan kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya, ma'asyal muslimin, yang akan dibawa ke akhirat ini, itulah harta yang anfaqu mimma razaqnahum. Sampian nafkahkan lagi kepada orang yang berhak menerimanya. Di zaman seperti ini, saudara sekalian, peluang-peluang infak ini terbuka lebar. Ini Masjid Al-Falah masih 90%, Pak. Ayo kerubuti bareng-bareng. Saya mengapresiasi betul, Pak, yang terlibat untuk memikirkan makmurnya masjid ini, bagusnya masjid ini. Itulah harta kita yang sebenarnya. Ada masalah-masalah kemanusiaan. Ini 2 tahun berturut-turut kita semuanya memberikan bagaimana menyelesaikan saudara kita di Gaza. Itulah harta kita yang sebenarnya. Ini di mana-mana, Pak. Banyak tanah yang kering. Sumur kering. Kemudian sambian gali, diperdalam lagi. Itulah harta kita yang sebenarnya. Tijaratan lan tabur. Saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua untuk terlibat dengan 3 proyek besar ini. Niagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo bersama-sama ikhwatal iman renungi ayat ini. Tiada hari kecuali hari-hari kita akrab dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tidak usah malu, Pak. Lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Belajar. Al-Falah banyak guru-guru yang siap mengajar jenengan belajar Al-Quran di sini, jamaah sekalian. Terus jaga salat. Sesibuk apapun pula, perhatikan salat. Tepat waktu. Nikmati sambil sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, titipan Allah kepada kita lewat rezeki kita dialokasikan lagi, Pak, dikembalikan kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa thana' kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ala wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saya tidak akan lagi merinci lagi, menyimpulkan kembali. Kita berdoa. Ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua terlibat dengan perniagaan yang tidak akan merugi ini. Hari-hari kita adalah hari-hari Al-Quran. Hari-hari kita adalah hari-hari kita mengabdi. 5 kali setiap hari kita berjumpa, berdialog dengan Allah.
lewat salat 5 waktu ini, dan semoga pula rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa kita alokasikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Thumma nad'uka ya Rahman hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.